Kejuaraan nasional tembak telah diadakan di Semarang dengan mengusung tema Semarang Open Handgun Championship 2024, resmi dibuka pada hari Sabtu, 27 April 2024 di lapangan tembak Jatidiri, Provinsi Jawa Tengah. Peserta yang hadir untuk memeriahkan acara dari berbagai provinsi di Indonesia sebanyak 230 peserta dari 16 provinsi untuk juri atau National Range Officer Institute Indonesia dari seluruh Indonesia. Pembukaan acara dibuka oleh Ketua Roda Kompas, Bapak Sudarto, dan diresmikan pembukaan secara simbolis dari Ketua KONI Provinsi Jawa Tengah, Bapak Bonaventura Sulistiana, SH, SM. Dan saya hormati Wali Kota Semarang, dalam ini diwakili oleh teman kecil saya, Mas Bapata. Yang terhormat dari BPP LOP Jawa Tengah, yang terhormat Bapak Bonaventura sebagai Ketua. Kegiatan ajang mencari bakat atlet tembak tingkat nasional ini diadakan setiap 3 bulan sekali. Acara kejuaraan tembak ini sempat vakum dikarenakan acara pemilu 2024 kemarin. Jadi acara ini diselenggarakan untuk mencari bibit-bibit nanti yang kita pakai nantinya sebagai wakil dari Jawa Tengah menuju ke PON. Nah, di samping itu karena AA ini kan belum masuk dalam cabur yang dipertandingkan di PON, makanya kita menggalang dulu dengan kegiatan open. Kegiatan open kita mulai dengan tingkat level nasional level 2. Jadi kebetulan AA ini sudah ada 15 pengurus cabang berbagai yang mendukung untuk nanti segera diadakan Forprov dan masuk dalam cabur Forprov nanti yang diusulkan ke dalam PON. Jadi nantinya seperti itu. Peserta ada 230 ya, 230 peserta. Kemudian yang datang juga dari 16 provinsi se-Indonesia. Biasanya acara kayak gini diadakan berapa bulan sekali? Kalau acara tingkat nasional biasanya tiap 3 bulan sekali. Kalau peserta kebetulan di event nasional ini diikuti 16 provinsi se-Indonesia. Kemudian dengan jumlah peserta sekitar 230 orang atau 230 shooter. Jadi ada dibagi menjadi 2. Yang pertama yang bersertifikasi dan yang non sertifikasi. Jadi memang ada kelompok pemula sama yang sudah bersertifikasi. Kalau sudah bersertifikasi harus melalui tahapan-tahapan. Pemula itu ada misalkan seperti ini, ada kelas junior, super junior, kelas levis. Nah, itu sama juga diaplikasikan kepada yang sertifikasi. Jadi non sama yang sudah sertifikasi sama. Kalau ketepatan itu kan sudah ditentukan oleh BP ya, jadi pengurus Sasana sudah memberikan waktu sekian misalkan dalam satu strip itu harus diselesaikan dalam sekian menit, misalkan 4 menit. Kalau yang bisa membedakan antara event nasional sama bukan nasional hanya di state aja. Kalau di nasional berarti lebih dari 6 state. Tapi kalau yang baru event-event daerah itu atau open biasa kurang dari 6 state. Kita dalam mengadakan event kejuaraan nasional tembak reaksi AIPS level 2 ini untuk mengobati rindu shooter-shooter Indonesia setelah lama sekali libur. Sebelum pemilu itu kita libur karena tidak boleh ada event selama pemilu. Nah, ini pemilu sudah selesai, alhamdulillah dengan lancar. Dan kita ini adalah event pertama di Indonesia AIPS level 2 kejuaraan nasional di Jawa Tengah ini. Nah, tujuannya adalah selain mengobati rindu, kita juga ingin mencari bibit-bibit baru atlet tembak reaksi AIPS di Jawa Tengah. Nah, apa yang diharapkan adalah bagi yang sudah shooter-shooter yang sudah jadi atlet bisa lebih meningkatkan lagi skillnya ke depan ya, karena harapannya ke depan kita tadi sudah disampaikan oleh Sekretaris Umum Perbakin, harapannya nanti ke depan
AIPSC tembak reaksi ini akan masuk di Poprov Jawa Tengah harapannya tahun 2026 di Semarang Raya ya Pak ya, Semarang Raya. Dan juga untuk mencari bibit-bibit baru. Nah harapannya dengan bibit-bibit baru ini di Jawa Tengah regenerasi atletnya terus ada, ya tidak berhenti. Semakin kompetisinya semakin banyak, jadi kita akan bisa semakin selektif, ya. Dan juga shooter-shooter ini punya istilahnya partner bertanding yang mumpuni, ya. Karena kalau nanti kita sudah bertemu seperti sekarang ini dengan beberapa shooter dari luar provinsi, dari Jawa dan provinsi luar Jawa, ya kita juga bisa mengukur kekuatan petembak-petembak dari luar Jawa. Nah itu adalah salah satu tujuannya. Kalau petembakannya kita sudah standar sama antara yang petembak-petembak yang sudah cukup punya jam terbang sama yang baru, ya. Cuman yang baru ini memang belum bisa, mungkin saat ini belum bisa mengejar penilaian, tapi paling tidak ya yang baru ini mereka merasakan aura lomba kejuaraan nasional. Nah itu penting. Ya, karena kalau mereka tidak pernah merasakan aura lomba nasional, ya mentalnya tidak akan terbentuk. Ya, kita bentuk mental mereka dengan menerjunkan mereka di kejuaraan-kejuaraan nasional seperti ini. Atlet yang ikut hari ini ada satu Han Simanuruk dari Yogyakarta. Dia adalah atlet yang sudah banyak bertanding di luar negeri dan juga di kejuaraan dunia handgun di Thailand tahun 2020 juara di production optik, ya. Dan dia juga basicnya dari kejuaraan tembak reaksi AIPSC. Kemudian ada lagi beberapa atlet PON yang mewakili Jawa Tengah, ada Jibril itu juga dari AIPSC, besok mewakili Jateng untuk PON di Aceh Sumut, ya. Tembak reaksi IPSC walaupun basicnya dari AIPSC tapi sekarang sudah naik ke IPSC dan prestasinya luar biasa, bisa mewakili Jawa Tengah. Organisasi atau naungan sampai saat ini apa setelah mumpuni, apa ada keinginan ke depan artinya para shooter ini bisa tertampung, bisa tersalurkan? Saat ini kita cukup puas ya, karena kita sudah dinaungi organisasi menembak Perbakin yang cukup istilahnya cukup concern banget ya dengan petembak. Dan juga saat ini kita juga ada pelatda di Jatidiri sendiri, di lapangan Jatidiri untuk PON besok tembak reaksi ada di grup 2 Kopassus pelatdanya, pusatan latihan gitu. Jadi kita sekarang sudah running well programnya. Di tembak reaksi ini sebetulnya 99% petembak bisa kena diskualifikasi adalah karena penanganan senjata yang tidak aman. 99% itu. Jadi kita selalu tekankan dalam tembak reaksi, yang kita tekankan prioritasnya adalah safety. Itu tidak ada tawar-menawar kalau safety, ya. Karena apa? Saat ini mereka memulai di AIPSC, tembak reaksi airsoft. Kalau mereka sudah terbiasa dengan safety-nya, suatu saat mereka naik ke senjata api, kita sudah tidak khawatir. Ya, penanganan senjata api. Kenapa? Karena kalau senjata api ditangani dengan tidak aman, itu taruhannya nyawa. Ya, karena kalau sudah kita berurusan dengan peluru 9 mm ammo, kalau sudah meluncur dari pistol tidak bisa di stop lagi. Ya, nah, itu makanya dari AIPSC ini, tembak reaksi airsoft ini dididik safety-nya. Nah, setelah mereka sudah bagus dengan safety-nya, naik ke senjata api sudah nggak masalah lagi, aman. Diskualifikasi pasti kalau dia menangani senjata dengan tidak aman pasti akan kena diskualifikasi. Tidak ada tawar menawar. Ya, setiap state itu kita ada tingkat kesulitan yang berbeda-beda, jumlah tembakan yang berbeda-beda. Ya, ada target yang posisinya miring, ada target yang posisinya lurus, ada target yang agak ngumpet. Nah, itu perlu kejelian shooter. Jadi ketika dia mau menembak dalam satu state, dia harus melakukan yang namanya walkthrough. Ya, dia harus mempunyai planning. Dia mau nembak di mana, nanti selesainya di mana, target mana dulu yang mau dia tembak. Dia harus planning dari awal. Nah, kalau sudah planning seperti itu, walkthrough, waktu dia sudah menembak tidak boleh berganti. Jadi strateginya nggak boleh berganti. Kalau berganti pasti nanti ada yang kacau, ada yang nggak ketembak. Jadi kita harus tetap strict dengan plan yang pertama. Nah, makanya dengan tingkat kesulitan berbeda-beda ini menuntut shooter untuk tetap teliti.
dengan menembak dengan cepat tapi tidak buru-buru. Itu untuk bisa menghasilkan poin yang tinggi. Dan hari ini luar biasa dengan penyelenggara Roda Kompas Shooting Club Semarang dan Pengprov, kebetulan saya di Pengprov Perbakin Jawa Tengah, kita berkolaborasi dengan luar biasa. Ini standar level nasional, jadi dari PB Perbakin juga punya standar level nasional. Kita berusaha untuk bisa sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh PB Perbakin. Dan ini malah di luar ekspektasi. Ya, ini kalau bisa saya katakan ini bisa level 3 internasional ini. Ya, cuman state-nya aja. Kalau state-nya 12 ini sudah langsung level 3. Luar biasa pokoknya. Evaluasinya nanti ke depan, karena ini baru pertama, baru nanti ketahuan apa handicap apa yang ada, nanti kita evaluasi di belakang. Saat ini kita belum tahu ya, karena so far kita lihat lancar ya, tapi nanti setelah kita selesai kita evaluasi baru kita nanti ketahuan apa. Para shooter sebetulnya latihan, itu saja, tidak ada yang lain kecuali latihan ya kan? Tanpa latihan mustahil kita bisa memberikan punya hasil yang baik. Saya kira tidak hanya di tembak reaksi ya, di semua olahraga pun pasti semuanya basicnya di latihan. Ya, karena kalau sudah latihan, muscle memorinya tetap terjaga, ya kan, aiming dalam hal misalnya juga terjaga, ya, dan itu akan memberikan hasil yang baik. Tapi kalau tidak pernah latihan, jarang latihan dan lain-lain, saya yakin, itu sudah pengalaman sih. Ya, kuncinya di latihan, Pak. Jadi shooter-shooter kalau mau pengen hasil yang baik, ya latihan. Intinya gini, kalau kita pengen hasil A, ya actionnya ya A, gitu loh. Kalau kita pengen hasil A, actionnya A. Actionnya apa? Ya latihan. Nggak mungkin kita pengen A tapi melakukan B, ya kan? Maksudnya kita pengen berhasil tapi kita nggak latihan. Ya, gitu. Intinya itu, kita harus latihan. Kita mau lihat matahari terbit, ya kita harus lihat, kita harus nunggu menghadap ke timur. Betul ya Pak? Kalau kita menghadap ke barat, akan tenggelam. Nggak bisa matahari terbit kok menghadapnya ke barat, ya kan gitu. Kalau mau belajar, ya latihan terus di lapangan, di rumah, latihan 5 menit di rumah, 5 menit sehari, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, luar biasa. Bapak Ketua Umum kita, Bapak Sinyo Haryanto, mensupport ya penuh kegiatan kejuaraan nasional ini. Dan juga salah satu bidang di Perbakin adalah tembak reaksi, selain berburu dan tembak target. Nah, tembak reaksi ini karena ini akan menjadi salah satu cabur menembak ini menjadi cabur unggulan di PON untuk Jawa Tengah. Ya, jadi support dari KONI, support dari Pengprov Perbakin ini sangat luar biasa. Ya, kita sangat berterima kasih dengan Pengprov dan KONI Jawa Tengah. Hari ini kan kita ada juara umum, Piara Bergilir, Ketua Umum Pengprov Perbakin, kita ada juara umum. Saat ini Jateng punya kans yang besar untuk jadi juara umum. Jadi juara umum ini akan diambil yang memperoleh medali terbanyak dari semua nomor. Dari semua nomor yang menjadi juara umum adalah medali terbanyak. Nah, saat ini Jateng adalah memberangkatkan peserta terbanyak. Nah, dengan harapan dengan peserta terbanyak ini kita punya kans yang besar untuk jadi juara umum. Yang kedua ada Jawa Timur, ya, terus ada Yogyakarta, ada DKI, ada Jabar. Punya kans juga mereka juga punya kans. Tapi ya kita berusaha. Saya sudah sampaikan ke teman-teman di Jawa Tengah bisa, Jawa Tengah juara. Berapa jumlahnya kita terjunkan? 99, 100 kurang 1. 99 atlet kita terjunkan. Jadi harapannya ya, ini Jawa Tengah harusnya jadi juara umum. Menang di lokasi ya, Pak? Ya, kita tuan rumah. Hal yang biasa. Tidak hanya di ini, di PON pun sama, tuan rumah biasanya karena mengirimkan banyak Asian Games, SEA Games, Olimpiade itu biasanya tuan rumah karena peserta terbanyak itu biasanya ya jadi juara umum. Biasanya ya, tidak selalu tapi biasanya. Harapannya seperti itu. Harapan ke depan, kita bisa mendapatkan atlet shooter berbakat untuk diajukan ke PON Nasional Jawa Tengah. Aldi Seretpel melaporkan.